باراك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama sebagai warasatul anbiya, para ketua DKM sedesa Cimanggis, Rumahan Bilabong, Bogor, Jawa Barat, Ustadz Haji Muhammad Syafi'i SS, ada Ustadz Sya'roni SAG, pengasuh Majelis Taklim Kaum Bapak Perumahan Bilabong. Ini masih 10 orang lagi disebutin apa kagak? Banyak banget yang hadir. Kalau saya sebutin sampai Johor ini. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang di dalam sabda Nabi bahwa surga senantiasa selalu terletak di kaki kaum ibu yang solehah, bapak-bapak sebagai penata kehidupan rumah tangga, para tokoh masyarakat baik sipil maupun TNI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya, wabil khusus kepada adik saya Adinda Ustadz Muhammad Khazin Sanusi, juga kepada seluruh remaja Subhanul Yaum Ridalul Ghad, pemimpin pemuda hari ini akan dicetak menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini insya Allah kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma di yaumul qiyamah nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita hadir di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di Masjid Baitul Hidayah, dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah tercatat di dalam sejarah ada seorang pemimpin yang demikian cintanya kepada umatnya kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat dia belain kita. Dari dunia sampai akhirat dia jagain kita. Kita lihat sejarah. Bu, makan sih makan, tapi jangan ngomongnya kawan. Ini kita lihat sejarah. Nabi kita itu hidupnya sangat sederhana. Sederhana Nabi kita hidupnya. Sarapan paginya 2-3 butir korma, sepotong roti, seteguk air putih. Itu sarapan Nabi itu. Orang sini ada yang sarapannya kayak begitu. Hah? Kalau kita nih umatnya, umat Nabi, kita ini sarapan, kalau belum kena nasi belum makan.
udah makan lontong, udah makan kue lopis, ketan sepiring, gorengan sepiring, ditanya udah makan belum? Belum. Orang belum makan nasi. Itu orang sini begitu tuh. Umat Nabi tuh kayak begitu. Nabi sarapannya itu 2-3 butir korma atau sepotong roti seteguk air putih. Tuh Nabi. Nabi kita itu tidurnya itu di atas kain kasar. Separoh buat alasnya, separoh lagi buat selimutnya. Bahkan Nabi kita pernah tidur di luar rumah, di atas pelepah daun kurma. Dalam kesendiriannya itu, dalam kesederhanaannya itu, Allah tawarkan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Allah tawarin ibu, Bu, Allah nawarin. Yang nawarin siapa? Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, hai Muhammad, engkau mau apa? Kalau kau ingin kekayaan, akan aku siapkan Jabal Uhud jadi bukit emas. Bu, ibu kalau dikasih emas sebesar Jabal Uhud mau apa enggak? Mau apa enggak? Saya tanya, mau apa enggak? Nabi ditawarin sama Allah. Kata Allah, hai Muhammad, kalau kau ingin kekayaan, akan aku siapkan Jabal Uhud jadi bukit emas. Kalau kau ingin pangkat dan jabatan, aku angkat kau sebagai raja di raja. Kalau kau ingin wanita-wanita cantik, tinggal ngomong anak siapa. Ini Nabi yang nawarin tuh. Ada di sini wanita-wanita cantik. Ada gak? Ada gak? Gue nanya ada apa kagak? Apaan nenek-nenek mulu? Maaf nek, saya suruh lu undang juga. Itu Allah yang tawarkan. Apa jawaban Nabi kita? Ya Allah, berikan saya emas sebesar gunung Uhud. Berikan saya pangkat dan jabatan sebagai raja di dunia ini. Berikan saya wanita-wanita cantik di dunia ini. Semuanya itu nggak ada yang bakal nyenengin kita, nggak ada yang menyenangkan saya, kecuali ada satu saja, umatku yang masuk ke dalam neraka. Kita nih yang dipikirin nih. Ini di dunia nih, Bu, kita yang dipikirin sama Nabi, yang ngajinya pada nyender, yang ngajinya sambil ngantuk, yang ngajinya pada makan mulu. Kita nih yang dipikirin. Ini di dunia. Entar nih di akhirat, kalau udah kiamat datang, tuh Allah ilustrasikan di dalam Al-Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini Allah guncangkan dengan seguncang-guncangnya, kaget loh, makanya jangan tidur. Apabila bumi ini Allah guncangkan dengan sehebat-hebatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah keluarkan seluruh yang ada di dalam perut bumi, dimuntahkan keluar tuh. Itu kiamat tuh. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum sakiyun wa sa'id. Ketika kiamat itu datang,
Gak ada seorang manusia pun yang bisa berkata-kata kecuali dengan izin Allah. Nih kalau kiamat insya Allah kita nggak akan ngalamin yang namanya kiamat. Kita hujan baru 2 hari aja banjir, baru semata kaki udah kerepotan. Itu kalau kiamat nanti air tumpah, air laut pasang, gunung meletus, gempa bumi hancur udah semua, nggak ada yang hidup, mati semua ntar kalau udah kiamat. Bu, mati lu. Lo yang pada pojokan, lo yang nyender, mati. Mati ntar kita semua. Ketika kiamat itu datang, seluruh makhluk Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, hancur semuanya. Nah, begitu kiamat Allah perintahkan, Allah panggil malaikat Jibril sama malaikat Mikail untuk turun. Ya Jibril, turun ke bumi, jemput kekasihku yang bernama Muhammad. Malaikat Jibril turun ke bumi, jemput Nabi kita. Begitu sampai di bumi, dicari tuh makam Nabi. Bu, Pak, makam Nabi ya, itu kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji, itu letaknya di kota suci Madinah, ada Masjid Nabawi, ada kubah hijau, di situlah makam Nabi. Rumah Nabi di situ. Nabi tinggal di situ, wafat di situ, dimakamin di situ. Ini Nabi seolah-olah ngajarin kita, hei umat Islam, hidup itu jangan ngerepotin. Nabi lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Begitu wafat dimakamin di situ. Nggak kayak umatnya, tinggal di Bilabong, nyari duit di Bilabong, makan di Bilabong, sakit di Bilabong, begitu meninggal kirim ke Papua, kirim ke Papua. Orang ya orang Papua. Nabi ngajarin tuh, kalau kita mah hidup umat Islam tuh jangan ngerepotin. Emang udah tinggal di Bilabong, cari makan di Bilabong, makan di Bilabong, rumah di Bilabong. Ya kalau kita mati, udah kuburin, jangan jauh-jauh, jangan ngerepotin orang. Tuh Nabi ngajarin kayak begitu. Nah ketika malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu malaikat Jibril datengin makam Nabi, Nabi itu dibangkitkan kayak orang baru bangun tidur. Bu, Pak, Nabi dibangkitkan oleh Allah itu laksana orang baru bangun tidur. Bahasa gampangnya begini, Nabi Allah bangkitkan kayak pengantin baru bangun tidur. Kira-kira gimana Pak? Pengantin baru bangun tidur, kira-kira gimana? Kalau saya mah udah kelamaan, udah lupa. Bener-bener udah kelamaan, udah 25 tahun. Jadi rasanya pengantin baru bangun tidur kayak apa udah lupa tuh. Nah Nabi kita itu dibangkitkan kayak orang baru bangun tidur. Dilihat ke kanan ada malaikat Jibril, dilihat ke kiri ada malaikat Mikail. Nabi tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini hari kiamat Muhammad. Seluruh manusia itu pada mati semua. Manusia belum ada yang Allah bangkitkan. Orang yang pertama kali manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah engkau. Apa yang keluar dari mulut Nabi kita? Nabi enggak tanya di mana Siti Fatimah, di mana Siti Aisyah, di mana cucu saya Hasan dan Husain.
Tapi yang pertama kali dicari oleh Nabi kita ketika dibangkitkan, aina ummati, di mana umat saya Jibril? Di mana itu orang-orang Bilabong, Masjid Baitul Hidayah, yang kalau ngaji pada ngempet, kalau lagi giliran tadarus Quran matanya udah ngantuk aja. Di mana itu murid-murid saya, umat saya? Belain kita tuh. Bahkan ketika kita nanti melewati jembatan Siratal Mustaqim, Nabi kita berdoa, Allahumma sallim, sallim, sallim. Ya Allah selamatin umatku, ya Allah selamatin, ya Allah. Kita nih yang dipikirin. Ada pemimpin kayak begitu? Ada di Bilabong RT kayak gitu? Hah? Ada Pak RT? Teh, contoh tuh. Kan kita memperingati maulid ini, kita nyontoh Nabi kita. Nggak ada Pak, cari pemimpin kayak Nabi kita. Hidupnya belain kita, bahkan di akhirat masih jagain kita. Makanya kita memperingati maulid ini karena kita cinta sama Nabi. Betul? Ibu memperingati maulid ini, hadir di Masjid Baitul Hidayah ini karena cinta sama Nabi. Bapak-bapak ini semua karena cinta sama Nabi. Kalau orang udah cinta nih Bu, orang udah cinta itu yang jauh jadi deket, yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat. Tuh orang udah cinta. Kayak bapak ini, dulu sebelum kenal emaknya bocah, ibunya anak-anak, lah itu kan kebayang terus. Lagi belum kenal, ya, masih pacaran, ya, itu kadang-kadang siang jadi kenangan, malam jadi impian. Kalau orang dulu kan pacaran kagak boleh COD-an, nggak boleh ketemu. Kadang tuh cuman ngeliat pagernya doang, ngeliat gentengnya doang, udah girang, ya Pak. Iya, dulu kita ngelancong ke perempuan, niat pagar, niat genteng rumahnya doang udah girang tuh. Itu orang cinta itu penuh dengan pengorbanan. Kita memperingati maulid ini karena kita cinta sama Nabi. Kita cinta sama Nabi. Apa? Orang cinta biasanya suka nyebutin, suka nyebutin. Orang cinta itu biasanya suka nyebutin. Bagaimana kita cinta sama Nabi? Banyakin baca salawat tuh. Tuh dulu tuh rumah saya kan di Klender. Dulu tuh kalau habis maghrib tuh itu baca salawat tuh mau menjelang maghrib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Tuh kalau kita cinta sama Nabi, banyakin baca salawat. Ibu cinta sama Nabi, banyakin baca salawat. Bapak cinta sama Nabi, banyakin baca salawat. Salawat yang penting. Kita cinta sama Nabi, banyakin baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan. Banyakin baca salawat. Ibu-ibu nih, Bu,
Bu, kalau ngelonin bocah baca salawat. Baca salawatnya yang kira-kira merdu, yang pelan-pelan. Namanya lagi ngelonin bocah. Sayang, sungguh sayang, cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik tak sembahyang. Siti Aisyah cantik, ia tetap sembahyang. Siti Aisyah cantik, ia tetap sembahyang. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ia tetap sembahyang. Salli wa sallim salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu kalau kita nimang-nimang anak, ngelonin anak dengan baca sholawat, insya Allah itu anak kita terhindar disentuh oleh setan, oleh jin. Kalau kita bacain sholawat. Cuman kalau anak kita tidurin ini bocah dengan nyanyian-nyanyian, ya Allah, beda. Kalau dulu mah, orang dulu makanya hidup pada berkah, itu ngapain-ngapain aja baca sholawat, nidurin anak baca sholawat. Ini kan kagak orang sekarang. Mungkin lebih baik begini, menyendiri di sudut kota ini. Terusannya apa? Hah? Enggak hafal ya? Alah mau gue lu. Tuh begitu orang sekarang ini, bukan nimang-nimang anak itu, bukan bacain sholawat dengan kalimat-kalimat thayyibah dinyanyiin. Makanya kalau orang sini sih insya Allah ya, orang-orang sini kelihatan tuh tukang baca sholawat semua. Alhamdulillah. Nih kelihatan tukang ahli zikir kelihatan nih. Kalau bapak-bapaknya emang udah jelas dah nih, min ahli jannah, penghuni sorga. Ya, bapak-bapaknya penghuni sorga, ibu-ibunya juga penghuni sorga semua, amin. Cuman apa iya orang penghuni sorga kayak begini ya? Tuh. Jadi orang cinta itu yang pertama nyebutin terus. Kita memperingati maulid ini karena kita cinta sama Nabi, banyakin baca salawat. Macem-macem mah salawatnya. Kalau ibu-ibu pengajian majlis taklim, ibu-ibu mah salawatnya mau banyak banget. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha
orang cinta satu tuh, banyak nyebutin Nabi, banyak baca salawat. Yang kedua, orang cinta itu biasa ngikutin. Orang tuh kalau cinta biasa ngikutin. Nih anak-anak kita sekarang lagi demen kan tuh sama game online ya, handphone, gadget itu terus yang dipakai tuh. Bangun tidur handphone, mau tidur handphone, lagi main handphone, Mobile Legend handphone. Nah kita cinta sama Nabi, ngikutin Nabi nih, tuh kan jelas tuh, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Allah tidak diutus, Nabi tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Bu, akhlak Nabi itu luar biasa, Pak. Akhlak Nabi itu luar biasa. Nabi itu nggak pernah marah sama bini. Nabi nggak pernah marah sama bini. Kalau umatnya banyak marah sama bini. Pernah nih satu ketika Rasulullah pulang dakwah kemalaman. Assalamualaikum, Assalamualaikum Siti Aisyah, ya Humairah, Assalamualaikum. Udah 3 kali assalamualaikum nggak disautin sama Siti Aisyah. Rupanya Siti Aisyah ketiduran. Tuh, Siti Aisyah ketiduran. Begitu menjelang subuh, Rasulullah ketiduran di depan pintu. Siti Aisyah bangun, buka pintu, dilihat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di depan pintu. Karena nggak dibukain sama Siti Aisyah. Coba dah umat Nabi. Nih orang-orang sini pulang kerja kemalaman, 3 kali assalamualaikum kagak kedengeran juga. Rupanya bininya tidurnya kebangatan pulas. Suami ibu pulang, assalamualaikum mah, assalamualaikum mah, mah, assalamualaikum mah, nggak kedengeran juga. Itu dia suami kagak mungkin tidur depan pintu. Saya yakin dan percaya itu pintu pasti keluar dari engselnya. Jadi dobrak, emang dasar lu tidurnya. Waduh. Nabi itu nggak kayak begitu. Nabi di rumahnya sangat sederhana, nggak penuh dengan perlengkapan dan perabotan mewah. Rumah Nabi itu nggak ada AC-nya, rumah Nabi nggak ada kipas anginnya, sangat sederhana. Tapi dari rumah yang sederhana tersebut keluar kata-kata yang sangat indah. Baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Bu, pengen punya rumah seperti laksana surga? Pengen. Servis ini suami. Kan jelas tuh. Surga anak terletak di kaki kaum ibu, surganya ibu kuncinya sama bapaknya anak-anak. Kan jelas ya. Makanya entar pulang maulid, servis ini bapaknya anak-anak, servis suami kita. Suami kita pulang kantor, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa pegang pipinya. Paham bu? Bu, suami kita pulang kantor, assalamualaikum. Begitu assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya. Laki kita seneng apa kagak tuh? Seneng. Ini jangan begitu suami kita pulang kerja, pulang kantor, assalamualaikum, dilihat dulu hordengnya. Oh, gue kira siapa? Assalamualaikum kayak tamu aja lu gitu.
Orang mau jangan begitu. Kalau pengen rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, laksana seperti surga yang dikatakan oleh Nabi, servis dan layani suami kita. Suami pulang kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tuh, bukain sepatunya. Bu, suami pulang kantor, sepatunya bukain, bajunya dibukain, celananya diprosotin, ganti sama kain. Lu ngeres aja sih, dengerin dulu nggak orang ngomong. Ganti sama kain, suruh ke masjid Baitul Hidayah. Suruh ngapain? Suruh sholat. Begitu. Ini kan kita kagak. Pengen punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dicontohkan oleh Nabi kita. Kadang-kadang kita nggak seperti itu. Nih ibu suami kalau lagi libur di Sabtu Minggu di rumah, dandan yang rapi. Ya bu, bu, bu. Kalau suami di rumah Sabtu Minggu dandan yang rapi. Ini kalau di rumah kayak begini apa kagak? Hah? Ya. Bagaimana laki gue betah di rumah ya pak? Orang mah kalau suami di rumah tuh dandan yang rapi. Ini jangan suami lagi weekend di rumah ibu pakai daster yang udah 7 hari belum dicuci. Udah gitu dasternya banyak bolongnya, malah di sininya soek lagi. Orang bu, kalau suami di rumah, suami pengen betah di rumah tuh servis, layanin suami kita biar betah. Nah ini contoh, kita contoh Nabi. Kita ini pak belum bisa mencontoh ibadahnya Nabi. Nabi kita itu tiap malam tahajud. Ya Allah, Nabi kita tiap malam tahajud. Ada jemaah Masjid Baitul Hidayah yang tiap malam tahajud. Ada gak? Sering bangun malam gak? Ngapain? Kencing lagi lu lah. Sering bangun malam gak? Ngapain? Orang ditanya di masjid nih, di majelis taklim, sering bangun malam gak? Sering. Ngapain? Tahajud. Tuh ini kagak sering bangun malam, sering ngapain? Kencing. Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ibu punya masalah, bapak punya problematika hidup, ibu punya masalah dengan anak dan keluarga, lapor sama Allah. Kan itu suratul Fatihah ngajarin kepada kita. Tiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru minta tolong. Kerja dulu baru dapat gaji. Ceramah dulu baru dapat pahala. Lu anggap lagi ah. Orang ceramah dulu baru dapat pahala. Orang ngomong bener-bener lu ah. Habis dapat pahala baru dapat berkat. Emang gua nggak diberkatin apa di sini? Lah iya, kalau saya emang nggak perlu diberkatin, nggak perlu diamplopin. Ya, yang penting itu ya isi jumlahnya. Malu ngomongin amplop, ada ketua MUI itu. Ya pikirin aja tuh, ada ketua MUI itu, ada kiai-kiai di sini. Itu pikirin. Kalau saya mah jangan dipikirin, diutamain. Bercanda. Maaf kiai. Ya namanya juga ceramah begini dah. Kalau kita kagak ajak ngomong, dia pada tidur. Ya bu, tuh orang cinta
Itu biasanya ngikutin tuh. Kita ngikutin Nabi. Nabi itu laqad kana lakum Rasulullah uswatun laqad. Nabi kita itu uswah, contoh. Contoh. Ya Allah, Nabi kita ngajarin tuh jangan suka kesel sama orang. Bu, Pak, Nabi kita ngajarin akhlaknya luar biasa, nggak kesel sama orang. Biar kata disakitin, biar kata dikecewain, biar kata Nabi kita itu dilukai, nggak pernah tuh Nabi kita itu marah. Ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak jemaah Masjid Baitul Hidayah, ketika disakitin orang, dikecewain orang, dilukain orang, itu doain nggak? Nih, Nabi ngajarin nih, ya. Nabi ngajarin kalau kita disakitin, dikecewain, jangan dendam. Nabi kita, Bu, di Taif dilempari kotoran unta, dilempari batu, bahkan Nabi kita itu sampai terluka, dan malaikat Jibril alaihissalam meminta kepada Nabi untuk mencelakai orang-orang di Taif. Tapi jawab Nabi kita apa? Ya malaikat Jibril, jangan, stop. Karena malaikat Jibril ingin membalikkan itu bukit Taif agar seluruh penduduk bukit Taif itu hancur dan binasa. Apa Nabi kita jawab? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi kagak marah, dikecewain, disakitin, dilukain, Nabi kita nggak marah, malah didoain. Ada jemaah kita ini yang begitu disakitin, dikecewain, doain. Tengah malam bangun, ya Allah, orang yang sudah nyakitin saya, orang yang sudah maki-maki saya, orang yang udah fitnahin saya, orang yang sudah gibahin saya, ya Allah, itu tetangga sebelah, ya Allah, tiap hari ngomongin saya, ya Allah, ngomongin kejelekan saya, ya Allah, berikan angkat derajat, ya Allah, bisa berangkat pergi haji, ya Allah, bisa pergi umroh, ya Allah, kasih duit yang banyak, ya Allah. Ada begitu? Gue lihat mukanya mana? Oh ada. Masya Allah, kan lain dah. Siapa dulu ketua MUI-nya? Iya. Itu luar biasa. Kalau kita dikecewain, disakitin, digibahin, difitnah, kita doain. Itu Nabi kita kayak begitu. Makanya contoh Nabi kita. Ibu, kita ini banyak penyakit hati. Kita ini banyak penyakit hati. Suka sirik, dengki sama orang. Apalagi hidup di komplek kayak begini. Hidup di komplek kayak seperti ini, itu dekat banget sama gibah. Tetangga sebelah punya motor baru, dia yang sakit. Tetangga kita sebelah lagi punya mobil baru, masuk rumah sakit. Tetangga kita sebelah punya rumah baru, dia mati. Kenapa? Hidupnya dengki aja sama orang, kesel aja sama orang. Ini kan penyakit kita begitu, Bu, Pak. Penyakit kita ini, masyarakat kita zaman sekarang itu kalau udah kesel sampai ke ubun-ubun. Kesel sama orangnya, lah ayamnya lewat ditimpuk. Coba itu. Kesel sama orangnya, lah ayamnya lewat kita timpuk tuh. Makanya orang sekarang ini banyak penyakit hati, sirik, dengki sama orang. Sama orang keselnya luar biasa. Kesel, benci aja sama orang. Udah gitu repot, diomongin. Ustazahnya bilang, ibu-ibu maju dong, maju. Itu ustazah baru pulang umroh.
beli gelang keroncong di Madinah. Begitu majlis taklim dibuka, disuruh maju ibu-ibu ke depan. Ustazanya bilang, ibu-ibu maju dong, maju dong. Ini gelang keroncong, keroncong, keroncong. Apa jawaban murid-muridnya? Ustazah mentang-mentang baru pulang umroh itu gelangnya ditunjukin. Zaman sekarang mah jangan pun orang lain, gurunya aja diomongin, ustazahnya aja diomongin. Di sini mah insya Allah nggak ada ya, nggak ada di sini mah, nggak ada yang ngomongin ustazahnya. Paling saya ntar pulang diomongin. Itu Nabi kita ngajarin sama kita itu jangan suka benci dan dengki sama orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kalau kita tidak bisa mengajak orang untuk berbuat baik, auliasmut, diem aja, diem kita. Jangan suka kita nih bu. Ini terus sampai jam berapa ya? Enggak, masalah lampu mati-mati mulu ini. Sampai jam berapa bu? Sampai Johor. Sampai jam 1. Kuat sampai jam 1. Kuat sampai jam 2. Gua nggak kuat. Iya, lu ngundang apa ngontrak? Tuh Nabi kita ngajarin kepada kita agar kita jangan nyakitin orang. Auliasmut, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kalau kita tidak bisa berkata berbuat baik, nggak bisa ngajak orang untuk berbuat baik, jangan nyakitin ngomongnya. Ya, bu. Nih, saya ngajarin ibu-ibu dulu Pak sebentar. Karena ini berkaitan dengan contoh suri tauladan tadi. Bu, saya ngapa kemari mulu ya? Biarin dah. Bu, kenal Siti Mutiah? Siti Mutiah kenal nggak? Kenal nggak? Bu, Siti Mutiah kenal nggak? Siti Mutiah itu adalah seorang istri yang solehah yang didoakan oleh Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Siti Mutiah. Siti Mutiah itu orang istri yang solehah yang didoakan oleh Nabi masuk ke dalam surganya. Bahkan anak beliau, anak Nabi Siti Fatimah disuruh belajar kepada Siti Mutiah. Apa amalan Siti Mutiah, Bu? Bu, Siti Mutiah itu amalannya cuma 3. Siti Mutiah nih Pak, punya suami udah hitam, jelek, pendek, pesek, ngambek mulu, baperan. Siti Mutiahnya ini, ya Allah, dia punya kulit seperti kuning langsat. Dia punya alis mata laksana semut beriring. Dia punya pipi seperti pauk di layang. Dia punya dagu seperti lebah bergantung. Cakep. Itu kalau dia minum kopi aja itu tenggorokan kelihatan jalannya kopi. Cakep dah nih. Siti Mutiah udah cantik, soleha, orang kaya. Suaminya udah hitam, jelek, pendek, pesek, hidup lagi. Ini bertolak belakang. Ada yang begitu? Di sini ada gak? Yang bininya cakep, lakinya jelek, ada gak? Hah? Ada. Enggak lah, di sini mahnya
istrinya cantik, suaminya ganteng. Ada yang kayak Dude Herlino katanya suaminya. Ini Siti Mutiah. Siti Mutiah ini orang atau istri yang solehah yang didoakan oleh Nabi. Amalannya yang pertama, Bu, dengerin nih. Kalau ibu pengen masuk surga, ikutin Siti Mutiah. Apa amalan Siti Mutiah? Ketika itu Siti Fatimah belajar kepada Siti Mutiah. Kata Siti Mutiah, ya Fatimah, wahai putri Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa. Cuman kalau suami saya pulang dari pasar, sebelum dia masuk, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut saya bersihin. Kenapa lu diam? Lu mikir masalah buat lo. Itu Siti Mutiah, Bu. Suaminya pulang dari pasar, sebelum dia masuk ke rumah, itu dibersihin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada Pak, bini kita yang kayak begitu Pak. Pak, ada bini kita yang kayak begitu. Mana gue pengen lihat ini ah. Itu Bu, amalan Bu. Ibu nyari sorga jauh-jauh. Tuh, sorga tuh. Tuh, sorga tuh. Siti Mutiah begitu. Maka didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mah kagak Pak. Coba kalau orang sini ada yang kayak gitu tuh ngikutin Siti Mutiah, insya Allah habis maulid pada begitu semua. Amin. Kemudian apa lagi? Kata Siti Mutiah, begitu udah saya bersihkan dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu suami saya mau makan saya suapin. Bu, suapin tuh suami. Kalau pengen masuk surga, suami disuapin. Ya Bu. Entar nih pulang makan siang, suami suapin. Kenapa? Hah? Kayak orang mau bekasin, ya Allah. Nah, jangan. Kan katanya kita mau contoh Nabi. Itu Siti Aisyah sama Rasulullah itu satu ketika makan main suap-suapan. Lah sekali-sekali di pulang maulid, coba dah besok ibu praktekin atau entar ibu pulang praktekin. Suami pulang atau ibu pulang duluan ke rumah, suami pulang ikut, suapin tuh. Ini suami diperlakukan kayak begitu kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit suami kita kayak begitu. Pah mau makan pah, disuapin. Dan jangan giliran sakit doang. Kalau lagi seger begini mah insya Allah. Nih pulang suami dibersihin dari ujung kaki sampai ujung rambut, makan disuapin. Insya Allah Bu, bulan depan itu duit belanja naik. Kalau sekarang ibu sehari dikasih belanja sehari 2 juta, insya Allah bulan depan 1 hari 5 juta. Alhamdulillah. Itu namanya berkah. Kalau setiap bulan ibu begitu, setiap hari begitu memperlakukan suami dengan baik, insya Allah tahun depan ibu bisa pergi umroh. Ustaz bagaimana caranya? Lah minta duitnya sama suami. Kan begitu. Hidup berkah. Ya Pak. Sekarang ini Pak, saya melihat kondisi zaman sekarang ini, kita kayaknya sulit mencari hidup berkah.
hidup berkah itu kalau kita ngaji sama ketua MUI, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya berkah. Bahasa saya ini orang Klender, berkah itu makan biar sama sambal, yang penting lalapnya ayam, tuh berkah. Nah, iya, makan biar sama sambal, yang penting lalapnya ayam, tuh. Iya, tuh berkah. Buat apa gaji 5 juta enggak berkah? Lebih baik 20 juta berkah. Bener gak? 5 juta kagak berkah, 20 juta berkah. Lah 5 juta kagak berkah, 1 juta masuk rumah sakit, 1 juta lagi bayar listrik, bayar apa macam-macam, tinggal 3 juta. 3 juta pergi ke pasar dicolong orang, lah habis sudah. Tapi kalau hidup berkah itu semuanya itu mengharapkan karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh contoh Siti Mutiah tuh. Yang ketiga, Siti Mutiah amalannya apa? Ketika sudah dia bersihkan suaminya, kemudian dia kasih makan, dia suapin suaminya dengan makanan-makanan kesukaannya. Kemudian yang terakhir kata Siti Mutiah, wahai suamiku tersayang, walaupun jelek banget kata kita, wahai suamiku tercinta, saya sudah servis dan layani kamu dari sejak engkau pulang ke rumah ini sampai malam hari ini. Kalau ada yang kurang berkenan di hati suamiku, silakan kau pecut diriku. Tuh kata Siti Mutiah, Bu. Kata Siti Mutiah begitu. Siti Mutiah udah nyerpi suaminya, udah bersihin suaminya, udah kasih makan suaminya, udah nyerpi segala sesuatu suaminya. Itu kalau mau tidur disuruh pecut dulu suaminya, mecut dirinya. Kalau ada pelayanan yang kurang, makanya tuh di rumah Siti Mutiah tuh di atasnya ditaruh pecut. Jadi kalau ada yang kurang layanan Siti Mutiah, suaminya minta untuk memecut dirinya. Kalau kita kan kagak ya, Bu. Bu, di atas rumah ada pecut, ngomong sama lakinya, Bang, Kang, pulang awas jangan malam-malam, inget tuh di atas ada pecut. Tuh kalau mau masuk surga. Suri tauladan tuh Nabi ngajarin kepada kaum ibu seperti itu. Tuh contoh ngikutin Nabi. Kalau kita memperingati Maulid ini adalah kita mengikuti jejak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang cinta biasanya mau berkorban, ya Bu, Bu. Orang cinta biasanya mau berkorban. Nih kita bikin maulid kayak begini, ini pengorbanan yang luar biasa. Panitia ngundang penceramahnya jauh dari Jakarta, 2 kali toh, jauh dari Jakarta, Bu. Bu, saya dari Jakarta ini. Iya, jangan pulang dulu, ntar pulangnya bareng. Ini saya dari Jakarta. Kemudian ngundang seluruh masyarakat di sekitar Masjid Baitul Hidayah, ngundang ketua MUI, ngundang camat, ngundang lurah, ngundang babinsa, ngundang tokoh-tokoh masyarakat. Berkorban. Berkorban itu. Datang panitianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DKM Masjid Baitul Hidayah, ada apa ya? Ini masjid mau ngadain maulid, konsumsinya belum ada. Kali Pak Haji mau untuk nyumbangin konsumsinya, silakan. Tenang aja Pak DKM. Ada berapa jamaahnya? Kira-kira mah ada 10.000 orang. Banyak 10.000. Tenang aja Pak DKM, saya siapkan catering buat seluruh jamaah yang hadir dengan beraneka macam hidangan yang lengkap.
Alhamdulillah itu Pak Haji mau berkorban buat maulid ini. Pak Lurah datang lagi, camat didatengin, assalamualaikum Pak Lurah, Masjid Baitul Hidayah mau ngadain maulid, cuman ini amplop buat penceramah dan kiai-kiainya belum ada. Kira-kira Pak Lurah mau nyumbang apa enggak? Pak Camat kali mau ngasih. Tenang, ada berapa kiai di situ? Nggak banyak, cuma 10 orang. Ketua MUI kecamatan, ketua MUI desa, belum lagi tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Kemudian lagi malah penceramahnya dari Jakarta. Tenang, kata Pak Lurah, kata Pak Camat, kata aparat pemerintah, entar semua para kiai, para alim ulama, termasuk penceramahnya itu, entar saya amplopin. Alhamdulillah, entar mah kiai-kiainya saya amplopin, 1 orang 5 juta. Alhamdulillah. Maaf Ketua MUI, ini saya lagi ngimpi, lagi ngomong, jangan berharap entar diamplopin 5 juta. Iya, ntar gue nombokin lagi. Itu orang cinta mau berkorban. Kita datang di majelis ini, kita datang ke Masjid Baitul Hidayah ini, duduk dari pagi. Saya dari jam 7 udah di WA, udah dikasih tahu, Pak Ustadz jemaah ngebludak. Salat subuh enggak. Kalau sholat subuhnya malah lebih membludak lagi kalau di Masjid Baitul Hidayah. Kata panitia, kalau maulid orangnya sedikit, cuman kalau giliran sholat subuh itu jemaahnya ngebludak sampai keluar-luar, nggak ada yang masuk, di luar semua. Tuh kayak begitu. Itu berkorban kita demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nih, kita cinta sama Nabi. Yang pertama kita nyebutin Nabi, yang kedua kita ngikutin Nabi, yang ketiga kita mau berkorban untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan kita tahu tadi itu buat santunan anak yatim. Nabi kita itu orang yatim piatu. Nabi ya di dalam kandungan udah ditinggal sama bapaknya. Abdullah udah ditinggalin Nabi kita yatim. Begitu umur 6-7 tahun Nabi kita itu ditinggalkan oleh ibunya. Masih kecil, masih bayi, Nabi ditinggalkan oleh ibunya, yatim piatu. Makanya kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang mencintai anak yatim itu di sorga seperti 2 jari ini. Makanya udah bener acara maulid santunin anak-anak yatim. Anak yatim itu Pak, Masya Allah luar biasa doanya. Nabi kita yatim. Ini artinya contoh buat kita bahwa anak yatim itu harus kita santuni, harus kita sayangin. Cuman pesan saya nih, disantunin jangan pas acara maulid aja nih. Kalau bisa disantunin setiap hari, setiap bulan, atau setiap minggu, insya Allah. Nah yang terakhir nih ya, yang terakhir saya lihat ibu-ibu duduknya udah ada yang kesono, udah ada yang kemari, yang sebelah sini juga begitu. Namanya orang ngaji udah kagak betah aja dulu pengen pulang. Ya yang terakhir nih ya, maulid ini mengingatkan kita, introspeksi diri kita, bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini gak bakal kekal selamanya. Manusia itu gak bakalan hidup selamanya, pasti akan mengalami satu kematian. Nih kita semua bakal mati gak? Bakal mati gak? Mati. Nah, ibu-ibu yang di belakang sono ya, yang lagi ngobrol mati gak?
Mati. No yang di pojok sana yang deket beduk mati gak? Mati. Cuman besok ini rame kali ya. Kalau seandainya nih kita semua tiba-tiba mati semua, rame gak besok? Rame, TV rame, sosial media rame. Itu di headline news, di sosial media, di Facebook, Instagram itu rame. Beritanya begini, jemaah Masjid Baitul Hidayah dengan tokoh-tokoh masyarakatnya ketika memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba malaikat Israel datang tanpa kompromi. Seluruh jemaah dan tokoh masyarakat meninggal dunia, dalam kurung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Koma, dengerin dulu ngapa lu sih dengerin dulu. Kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja, koma. Ketua MUI juga masih hidup, koma. Iya, hidupnya koma. Bapak-bapaknya yang soleh juga masih hidup, koma. Ibu-ibu yang soleha juga masih hidup, koma. Kecuali yang meninggal adalah ibu-ibu yang tukang ngomongin orang. Rasain lo, hati duluan lo. Itu kayak begitu tuh. Kita ingat mati, kita kadang-kadang lupa. Ya Allah, belum lama saya menghadiri teman saya, baru ketemu terus tiba-tiba dapat seminggu wafat. Baru ketemu, namanya orang mati nggak tahu Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang cakep mati, yang jelek duluan. Tuh kayak begitu. Mati itu nggak kenal umur, nggak kenal status sosial, nggak kenal usia. Yang namanya mati itu pasti. Gitu. Maka hidup yang pasti-pasti aja. Apa yang pasti-pasti? Ingat mati nih Bu. Ada orang Bu, ada orang tuh di Klender lagi ngaji mati. Lagi ngaji mati. Begitu dilihat matinya kenapa? Lagi nyender. Ngajinya lagi nyender mati. Ngajinya lagi nyender mati. Ngajinya lagi nyender mati. Makanya kalau ngaji jangan nyender. Kalau ngaji jangan nyender. Ini kalau ngaji tempat favoritnya tuh ada 3 tuh. Biasa nih kalau orang majlis taklim itu kan kalau ngaji ada tempat favorit. Yang pertama tiang. Ya. Wih, ngaku aja lo. Iya, kalau ngaji datang duluan nyari tiang. Yang kedua tempat favorit apa? Tembok. Biar bisa nyender lagi. Ada lagi tempat yang sangat favorit apa? Pojokan. Itu kalau ngaji baru begitu. Kalau di sini sih Masjid Baitul Hidayah kayaknya sama. Tuh orang yang namanya mati nggak kenal waktu, nggak kenal umur, nggak kenal status sosial, nggak laki, nggak perempuan, nggak kaya miskin, pasti. Percaya gak kita? Kalau kita nanti pulang ke rumah, malaikat Israel udah nungguin kita di rumah. Percaya gak Bu? Percaya gak? Percaya. Kata ibu-ibu di belakang, Ustadz, kalau malaikat Israel udah nungguin kita di rumah, kita jangan pulang. Kita nginep aja di masjid. Lah tetep aja mah diparanin. Lu mau nyompot ke lubang semut. Kalau fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, nggak bisa diperlambat, pasti. Tuh, ada orang lagi ngitung duit mati Bu. Ada orang lagi ngitung duit mati. Ada Pak, orang lagi senang-senang mati. Saya punya jemaah itu ya, seminggu lagi mau pergi haji tahun 2003 kalau nggak salah. Mau berangkat haji tahun 2003.
itu lagi baca Quran, pas yang dibaca idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu rajiun langsung mati. Ada yang gitu. Maka persiapkan diri kita ini ketika kita wafat. Apa yang perlu kita siapkan? Sedekah jariah. Sedekah jariah tuh, Bu, banyakin sedekah ya. Maulid nih mengingatkan kita untuk kita senantiasa bersedekah. Sedekah itu, Bu, ya, yang kita punya kita beriin. Nih saya kasih contoh. Sedekah itu kita punya burung 5, Pak. Ya. Punya burung 5, ditembak 1 tinggal berapa, Pak? Bu, ada burung 5 ditembak 1 tinggal berapa? Tinggal yang ibu-ibu sini, Bu, ada burung 5. Burung, Bu, burung. Kenal gak sama burung? Ada burung 5 ditembak 1 tinggal. Ada burung 5 ditembak 1 tinggal 1. Yang 4 terbang karena kaget. Bener gak? Kita punya uang 5 juta, kita sumbangkan buat Masjid Baitul Hidayah 1 juta. Uang kita bukan yang 4 juta, tapi uang kita yang 1 juta. Paham? Jelas? Jelas Ustadz yang jelas. Ibu-ibu mah paham, Bu? Paham Ustadz yang paham. Ibu-ibu entenya uang yang kita miliki itu bukan yang 4 juta, tapi uang yang kita miliki itu yang 1 juta. Ini yang bakal nemenin kita di dunia sampai ke alam barzah, sampai ke alam akhirat nanti. Tuh. Maka sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini pengajian Masjid Baitul Hidayah kapan? Hari apa pengajiannya, Ustaz Adi? Rebo malam Sabtu. Hari Rebo malam Sabtu. Bu, kalau ibu ngajinya hari apa? Hah? Tuh tiap hari Kamis ngaji itu. Al ilmin yuntafa'u bihi. Kalau orang ngaji itu, Bu, sebenarnya dia lagi mempersiapkan investasi akhirat. Ngaji. Au ilmin yuntafa'u bihi. Mumpung masih banyak ulama, mumpung masih banyak kiai. Tuh ada ketua MUI, ada ketua ibu desa, ada tokoh-tokoh masyarakat di sini. Mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak ustad. Orang mah ustad disenengin, kiai itu digirangin. Ketemu kiai, assalamualaikum Pak Kiai, cium tangan, buru-buru buka dompet. Kira-kira begitu ya? Iya. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Kita nggak bisa melihat Nabi, kita nggak bisa melihat Rasulullah secara langsung, tapi Rasulullah punya warisan, yaitu para alim ulama. Deketin dan cintai para alim ulama. Kalau hidup pengen berkah, hidup pengen bahagia dunia akhirat, nih mumpung masih banyak ulama, masih banyak kiai, deketin. Ini sama kiai sama ustadz ketemu di jalan, bukannya buru-buru ketemu cium tangan, ini malah ngumpet. Kalau nggak ada beliau nih kiai-kiai nih, ya, kalau nggak ada para kiai ini kampung kita ini nih, itu bisa terjadi yang namanya bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau satu kampung itu masih ada yang istighfar, masih ada orang yang bangun tengah malam bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh khusyuk dan tawadhu, maka insya Allah kampung tersebut akan dijauhi dari mara bahaya. Siapa orang-orang yang seperti itu? Adalah para alim ulama, para kiai yang tiap malam bangun doain kita.
Makanya ngaji, au ilmin yuntafa'u bihi, cinta dan dekat dengan ulama. Nih yang terakhir, kalau kita mati nanti adalah awwaladin salihin yad'u lahu. Pak, nanti kalau kita wafat Pak, insya Allah husnul khotimah. Amin. Bu, kalau kita wafat nanti insya Allah husnul khotimah. Bu, kalau kita wafat nanti insya Allah husnul khotimah. Rasanya nikmat ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Anak yang satu bacain Yasin. Nih kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah yang doain kita. Anak yang nomor satu baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Doain tuh, bacain Quran, dibimbing kita dalam keadaan sakaratul maut. Anak yang nomor dua, anak yang nomor dua mentalkinkan kita. Bapak, Pak, Mah, nyebut mah la ilaha illallah. Pak, nyebut Pak. Karena orang ketika dalam keadaan sakaratul maut menyebut la ilaha illallah itu susah. Susah. Sakaratul maut itu rasanya 300 kali lebih sakit daripada tusukan pedang. Tuh, sakaratul maut. Anak yang nomor 3, anak yang bungsu karena masih TK, masih TPA, berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku ya Allah. Sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil ya Allah. Rabbi gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita nih orang tua dalam keadaan sakaratul maut, anak kita yang bacain Yasin, anak kita yang mentalkinkan kita, anak kita yang doain kita, kita wafat dalam keadaan tersenyum karena kita meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, durhaka kepada kedua orang tua, instruksi Allah kepada malaikat mungkar dan nakir, ya malaikat mungkar dan nakir, gencet ini orang tua. Tuh. Serem nggak? Serem nggak? Ini baru gue ceritain bagaimana nanti sesungguhnya. Nah, kesimpulannya adalah kita memperingati Maulid ini, yang pertama kita karena cinta kepada Nabi kita. Orang cinta yang pertama adalah suka nyebutin, yang kedua orang cinta ngikutin apa yang dicinta dengan Rasulullah, kita ngikutin Rasulullah. Yang ketiga orang cinta mau berkorban. Yang terakhir kita memperingati Maulid ini adalah ingat muhasabah buat diri kita, karena kehidupan kita nggak kekal abadi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya adalah, poinnya yang terpenting di sini adalah perbaikilah hubungan kita kepada Allah, karena Allah akan cukupkan kebutuhan kita di dunia. Saya ulangi lagi, perbaikilah hubungan kita kepada Allah, karena Allah akan penuhi segala kebutuhan kita selagi di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, dan kepada Allah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sebelum kita bubar, kita baca suratul Fatihah dengan karomah, dengan keberkahan daripada suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama,
buat orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang sudah Allah panggil. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karamah, dengan keberkahan daripada suratul Fatihah, dengan mukjizat daripada suratul Fatihah. Yang kedua, kita niatkan buat diri kita, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, berkah hidup dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang hari ini tengah terbaring di rumah sakit dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, bisa bertemu berkumpul bersama keluarganya. Dan yang terakhir, dengan karomah, dengan keberkahan suratul Fatihah, dengan mukjizat suratul Fatihah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikan sepat, ikan gabus. Kok gua nggak dibilang cakep sih? Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus karena perut udah lapar. Allahumma wafiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.